Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resa Andriani Utami dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 1, beserta Latsar CPNS Kemenkes tahun 2024, golongan 3, angkatan 1, kelompok 2, untuk jabatan fungsional asisten ahli dosen. Agenda 3, mengenai kedudukan peran ASN dalam mendukung smart governance melalui manajemen ASN dan smart ASN. Siapa itu ASN? ASN merupakan WNI yang bekerja pada instansi pemerintahan, diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian, dan diserahi tugas negara serta digaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ASN terbagi menjadi pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K. Apa fungsi ASN? 1. Pelaksana kebijakan publik, 2. Pelayan publik, dan 3. Perekat dan pemersatu bangsa. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang memiliki nilai profesionalitas, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik KKN. Smart ASN merupakan kebijakan manajemen ASN untuk menuju smart ASN sebagai digital talent dan digital leader untuk mendukung transformasi birokrasi yang terdiri dari integritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, menguasai IT dan bahasa asing, berjiwa hospitality, entrepreneurship, dan memiliki jaringan luas. Smart ASN diwujudkan dengan kemampuan literasi digital, yaitu digital skill, digital culture, digital ethic, dan digital safety. Dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan yang bertugas untuk mentransformasikan dan mengembangkan pendidikan melalui Tridharma perguruan tinggi. Analisis isu instansi. Berikut adalah 5 isu instansi utama beserta bukti pendukungnya. Pertama, perilaku plagiasi mahasiswa dalam mengerjakan tugas, baik tugas harian maupun tugas akhir, terkait dengan nilai smart ASN, pelanggaran isu integritas. 2. Kegiatan joki tugas mahasiswa, nilai smart terkait pelanggaran isu integritas. 3. Dosen tidak mengupdate materi bahan ajar terkait isu berwawasan global. 4. Kurang efektifnya bimbingan akademik oleh dosen PA terkait isu profesionalisme. 5. Kurangnya kemampuan dosen dalam bahasa Inggris, isu mengenai kemampuan menguasai ilmu teknologi dan bahasa asing. Dampak isu jika tidak diselesaikan. Isu pertama, jika terjadi plagiasi, maka terjadi pelanggaran kode etik, mahasiswa menjadi tidak kompeten, autor dirugikan, mencoreng nama baik institusi. Kegiatan joki pun sama, memiliki dampak pelanggaran kode etik, mahasiswa tidak kompeten, autor dirugikan, dan mencoreng nama baik. Dosen tidak mengupdate bahan ajar, maka dampaknya mahasiswa akan bosan dengan bahan ajar yang tidak menarik, dan mahasiswa minim pengetahuan akan keragaman kasus. Kurang efektifnya bimbingan akademik oleh dosen PA berdampak mahasiswa yang mengalami permasalahan akan mengalami kendala serta motivasi belajar mahasiswa kurang. Kurangnya kemampuan dosen berbahasa Inggris akan berdampak terhambatnya penyelenggaraan pendidikan. Dari 5 isu tersebut akan dilakukan penapisan isu menggunakan teknik APKL, aktual, problematik, halayak, dan layak. Didapatkan 3 prioritas masalah isu utama, yaitu perilaku plagiasi, yang kedua adalah kurangnya kemampuan dosen berbahasa Inggris, dan yang ketiga, dosen tidak mengupdate bahan ajar. Penapisan selanjutnya menggunakan teknik USG, dari 5 menjadi 3, lalu dari 3 kita ambil prioritas yang nomor 1. Berdasarkan urgensi, seriousness, dan growth, didapatkan prioritas 1 adalah perilaku plagiasi mahasiswa dalam mengerjakan tugas. Analisis penyebab menggunakan fishbone. Penyebab untuk dari segi metode adalah pengawasan terhadap plagiasi masih minim, metode sosialisasi plagiarisme kurang efektif, sanksi tidak membuat jera. Dari segi manusia, mahasiswa tidak memahami dampak plagiarisme, mahasiswa memiliki sifat dasar malas, belum terpapar mengenai kode etik, pengetahuan mengenai menghindari plagiarisme rendah. Dari segi sarana,
Kemajuan teknologi khususnya internet cukup tinggi, belum tersedia plagiarism checker kualitas tinggi di institusi. Dari segi dana, pengerjaan tugas dengan Kopas dinilai lebih murah dan efisien. Biaya untuk berlangganan plagiarism checker premium sangat mahal. Dari segi lingkungan, beban tugas berlebih, mencontoh rekan menjadi terbiasa, lalu adanya tekanan atau tuntutan tinggi dari dosen atau orang tua. Solusi atau gagasan kreatif 1. Penyusunan SOP penanganan plagiasi dan kode etik pendidikan bagi mahasiswa. 2. Penyusunan petunjuk teknis pembimbingan anti plagiasi oleh pembimbing akademik. 3. Penguatan tim komite etik untuk menyelenggarakan proses pendidikan anti plagiasi. 4. Monitoring praktek plagiasi oleh dosen. 5. Reward punishment. 6. Pengecekan tugas harian maupun akhir menggunakan aplikasi premium oleh perguruan tinggi. 7. Pengecekan tugas mahasiswa yang menggunakan EA.